Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Lasina Dwi Erika. Di video kali ini kita akan bahas materi pertidaksamaan eksponen. Materi matematika peminatan kelas 10 semester ganjil. Oke, langsung saja. Di pertidaksamaan eksponen itu kita punya dua sifat ya. Yang pertama, kita menggunakan sifat eksponen monoton naik, di mana nilai A itu adalah lebih dari 1. Jika nilai A itu adalah lebih dari 1, maka berlaku dua sifat ini. Pertama, jika A pangkat fx itu lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka nilai fx-nya lebih dari sama dengan gx. Jadi sama ya, jika pertidaksamaan A pangkat fx lebih dari sama dengan, maka nilai yang ininya juga lebih dari sama dengan. Yang kedua, jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka nilai fx-nya juga kurang dari sama dengan gx. Jadi poinnya adalah untuk yang nilainya lebih dari 1, A-nya lebih dari 1 atau monoton naik, maka pertidaksamaannya berlambang sama. Oke, sekarang sifat yang kedua yaitu menggunakan sifat eksponen monoton turun, di mana nilai A itu antara 0 sampai 1. Jadi berlaku yang pertama, jika A pangkat fx itu lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka nilai fx-nya akan kurang dari sama dengan gx, atau bisa dikatakan dia berlainan lambang. Kemudian jika A pangkat fx itu kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka nilai fx-nya akan lebih dari sama dengan gx. Jadi poinnya adalah jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka nilainya akan kurang dari. Namun jika A pangkat fx itu kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka nilai fx-nya akan lebih dari sama dengan gx. Jadi bisa kalian bedakan. Kesimpulannya, jika A-nya lebih dari 1, maka lambangnya sama. Namun jika nilai A-nya adalah 0 sampai 1, maka lambangnya akan berbeda. Mungkin ada yang bingung ya, A itu apa? A itu adalah nilai dari basis eksponen. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, contoh yang pertama. 3 pangkat 3x plus 2 kurang dari sama dengan 9 pangkat 2x min 1. Oke, sebelum kita mengerjakan, kita coba identifikasi dulu ya. Ini 3 itu adalah basis untuk fungsi fx. Sedangkan 9 ini adalah basis untuk fungsi gx. Jadi yang ini adalah fx, yang ini adalah gx. Nah, bisa dilihat basisnya itu masih berbeda. Sebelah kiri itu 3, sebelah kanan itu 9. Sehingga 9 ini kita harus samakan dulu menjadi berbasis 3. Kita tahu 9 adalah 3 pangkat 2. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Sehingga kita ubah menjadi 3 pangkat 3x. Sebelah kiri tetap ya. Sebelah kanan yang berubah menjadi 3 pangkat 2. Buka kurung 2x min 1. Oke, kita turunkan. Ini menjadi 3 pangkat 3x plus 2 kurang dari sama dengan 3 pangkat 2 kita kalikan ke semua ini suku menjadi 3 pangkat 4x min 2. Nah, sekarang kita dapat basisnya itu adalah 3. Jadi A sama dengan 3 dan 3 itu adalah lebih dari 0. Jadi karena A lebih dari 0 akan berlaku sifat yang pertama yaitu sifat eksponen naik, monoton naik. Jadi kalau A-nya lebih dari 0 maka lambangnya ini tidak akan berubah. Yang akan kita ambil sekarang tinggal fungsinya. Jadi fx itu akan kurang dari sama dengan gx. Fx ini tadi adalah 3x plus 2 kurang dari sama dengan 4x min 2. Oke. Kemudian variabel x kita samakan ruasnya menjadi ruas kiri. 3x, 4x menjadi min 4x kurang dari sama dengan min 2 konstanta. 2 ini kita pindah ke sebelah kanan menjadi min 2. Sehingga 3 dikurang 4 itu menjadi min x
kurang dari sama dengan min 4. Ini kita bagi dengan min 1 untuk mendapatkan nilai X. Sehingga menjadi X lebih dari sama dengan 4. Nah, ingat, jika sebuah pertidaksamaan itu dibagi dengan minus, bilangan yang bernilai min, maka lambangnya akan berubah menjadi sebaliknya ya. Yang awalnya kurang dari sama dengan akan berubah menjadi lebih dari sama dengan, sehingga himpunan penyelesaiannya itu berubah menjadi X lebih dari sama dengan 4. Jadi HP-nya adalah X lebih dari sama dengan 4. Kalau kita gambarkan di garis bilangan menjadi seperti ini. Lebih dari sama dengan 4 berarti bulatannya penuh, 4 dia ke sebelah kanan. Oke. Nah, ini garis bilangannya. Oke, sekarang contoh yang kedua. 1/7 pangkat 3x plus 2 itu lebih dari 1/343 pangkat 1/3 x kuadrat min 3. Karena basisnya belum sama, sebelah kiri 1/7, sebelah kanan 1/343, kita samakan dulu menjadi 343 itu adalah 7 pangkat 3. Sehingga jika kita turunkan ini menjadi 1/7 pangkat 3x plus 1 lebih dari ini jadi 1/7 pangkat 3 buka kurung 1/3 x kuadrat min 3. Kemudian setelah itu kita kalikan dulu 3 dengan yang ada di dalam kurung. Yang sebelah kiri tetap 1/7 pangkat 3x plus 1 lebih dari 1/7 pangkat 3 dikali 1/3 itu hasilnya adalah 1. Menjadi x kuadrat 3 dikali min 3 itu menjadi min 9. 3 pangkat x kuadrat min 9. Nah, sudah kita dapat fungsinya, ini fx dan ini gx. Sekarang kita tahu bahwa basisnya ini adalah 1/7. Jadi A-nya adalah 1/7 dan 1/7 itu kurang dari 1. Sehingga dia berlaku sifat fungsi eksponen monoton turun, di mana fungsinya akan berlawanan arah atau berlawanan lambangnya. Yang awalnya kurang akan berubah menjadi lebih. Sehingga ini menjadi fx dari lebih menjadi kurang gx. Jadi ini 3x plus 1 kurang dari x kuadrat min 9. Kemudian kita pindah ruas semuanya ke sebelah kiri menjadi min x kuadrat plus 3x plus 1 plus 9 kurang dari 0. Ini menjadi min x kuadrat plus 3x plus 10 kurang dari 0. Agar mudah kita memfaktorkan, boleh kita bagikan dulu dengan min 1. Menjadi ini x kuadrat min 3x min 10 lebih dari 0. Kemudian kita faktorkan. Min 10 itu hasil dari 2 dikali min 5 dan min 3 hasil dari 2 ditambah min 5, sehingga faktornya adalah x plus 2 dikali x min 5 lebih dari sama dengan 0. Oke, kita dapat dua faktor sekarang. Yang ini x sama dengan min 2 atau x sama dengan 5. Sekarang kita buat garis bilangannya, min 2 dan 5. Sini min 2, di sini 5. Oke. Bulatannya kosong ya. Karena dia tidak ada sama dengan. Nah, kita akan mencari daerah himpunannya dengan cara memasukkan nilai salah satu. Misalkan saya ambil nilai 0 yang berada di antara
min 2 dan 5. Kita masukkan ke fungsi ini. Maka 0 dikurang 0 dikurang 10 hasilnya adalah min 10. Min 10 itu tidak lebih dari 0 atau min 10 itu kurang dari 0 sehingga daerahnya bukan daerah yang di sini, maka daerahnya adalah yang di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Yang ini minus karena hasilnya tadi min 10, yang ini plus. Nah, daerahnya adalah yang sini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 2 atau X lebih dari 5. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. 2 pangkat 2X dikurang 10 dikali 2 pangkat X plus 16 lebih dari sama dengan 0. Pertama kita misalkan dulu ya. Ini yang kita misalkan adalah 2 pangkat X. Maka kita misalkan 2 pangkat X itu adalah P. Maka menjadi 2 pangkat 2X itu artinya adalah 2 pangkat X kuadrat dikurang 10 pangkat dikali 2 pangkat X ditambah 16 lebih dari sama dengan 0. Karena kita tadi memisalkan 2 pangkat X sama dengan P, ini menjadi P kuadrat dikurang 10P ditambah 16 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kemudian baru kita faktorkan antara 16 dan min 10. Berarti dia adalah 16 itu hasil dari 8 kali 2. Karena ini min 10, berarti 16, 2 dikali 8, min 2 dikali min 8. Min 10 itu min 2 ditambah min 8. Nah, jadi faktornya adalah P dikurang 2, P dikurang 8, lebih dari sama dengan 0. Sehingga P kita dapat sama dengan 2, atau P sama dengan 8. Kemudian kita kembalikan lagi ke 2 pangkat X ya. Jadi ini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat X sama dengan 8. 2 ini adalah 2 pangkat 1, 8 ini adalah 2 pangkat 3. Sehingga kita dapat X yang pertama adalah 1, X yang kedua adalah 3. Baru kita cari intervalnya ya. Berarti bilangannya adalah 1 dan ini 1 dan sini 3. Kemudian bulatannya penuh karena dia ada sama dengan. Oke. Sama, kita ambil salah satu bilangan untuk kita masukkan ke persamaan pertama. Jadi kita misalkan ambil 0 ya, X-nya adalah 0. 0 itu berada di sebelah kiri 1. Jadi, jika kita masukkan X-nya 0, maka 2 pangkat 0 dikurang 10 kali 2 pangkat 0 tambah 16. Ini 1 dikurang 10 ditambah 16. Itu hasilnya adalah ini 6, 7. Dan 7 itu adalah lebih dari 0. Maka jelas berarti daerahnya adalah di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yang ini plus, yang ini minus, yang ini plus. Sehingga HP-nya adalah X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih dari sama dengan 3.